وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا ربك شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأسر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه ومن يرغب من الأيام وغرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثم أتبعه بست من سوى فكأنما صام سنة كلها. فإذا سعيد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihil mu'minina li ta'atihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul khalq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi jahadu fi sabilillahi i'la'i kalimatihi. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini,
Khatib berwasiat kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang terlahir dari pemahaman yang benar dan ketundukan yang ikhlas, sehingga setiap kewajiban yang dilakukan dan setiap larangan yang ditinggalkan tidaklah dilakukan kecuali bertujuan untuk semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak tanpa mampu kita menghitungnya. Karena dalam konteks nikmat, Allah hanya memerintahkan kita untuk mensyukurinya, bukan untuk menghitungnya. Kehadiran kita pada pagi ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tiada terbatas, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bersimpuh di hadapan-Nya untuk merayakan hari raya Idul Fitri yang penuh dengan kegembiraan. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup sampai detik ini, masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas melaksanakan ibadahnya, dan dapat bersilaturahmi bersama keluarga dan karib kerabat. Sebagai hamba yang telah dikarunia nikmat yang tiada terkira, marilah kita bersama-sama memuja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, seraya berharap agar nikmat kita akan terus ditambah dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru di hati kita ketika Ramadan ini meninggalkan kita. Bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan, semua ketaatan diterima, segala doa dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni, dan surga pun merindukan kepada hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabbi, memang Ramadan telah berlalu, namun kami berharap pintu rahmat-Mu masih terbuka lebar bagi kami yang mendekati-Mu. Memang Ramadan telah pergi, namun kami meminta pintu taubat belum terkunci dan Engkau sentiasa menerima amal ibadah kami. Sebelum ajal datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan, pada hari yang fitri ini hanya doa yang layak kami hulurkan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak terbenamnya matahari kemarin, seluruh umat Islam di dunia menggemakan takbir dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, yakni hari yang suci dari noda dan dosa, hari yang penuh barokah, dan kita telah berada dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang suci dan fitrah ini, selain kita berharap terlahir sebagai insan yang kembali fitrah, marilah kita saling menebar maaf sebagai bentuk sesama makhluk sosial, karena memberi dan meminta maaf merupakan sikap yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, sikap mudah memberi maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa, karena orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang yang memiliki nilai kepribadian ketakwaan yang sangat luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Itulah sebabnya sikap ini melekat pada diri para nabi dan rasul Allah, para sahabat utama Nabi Muhammad SAW, para ahli sufi dan orang-orang yang soleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata,
bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang paling mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh memberikan maaf yang ditunjukkan oleh para nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuangnya, bahkan memasukkannya ke dalam sumur. Kemudian sikap tersebut juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan maaf kepada penduduk Mekah yang dulu memusuhi dakwahnya, menyiksa serta mengusirnya dari kota Mekah. Dengan sikap kesabaran dan dengan ikhlas memberikan maaf inilah yang menyebabkan masyarakat kota Mekah berbondong-bondong untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya menjelang akhir hayatnya, bahwa beliau meminta maaf kepada siapa saja yang mungkin pernah merasa tersakiti ataupun merasa tersinggung selama kepemimpinannya. Sebagian orang mengatakan bahwa meminta maaf ataupun memberikan maaf tidak semudah membalikan telapak tangan, karena butuh kesadaran dan keberanian yang tinggi untuk mengungkapkannya. Namun dengan kesungguhan dan ketulusan hati, insya Allah kita akan bisa mengucapkannya dengan mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita selalu berbuat baik kepada siapa saja. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya saja, akan tetapi Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasul menjawab, "Mereka bisa menjadi jannah bagimu dan bisa juga menjadi jahanam bagimu. Keridhaan mereka akan membawamu ke surga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka jahanam. Karena keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita yang masih memiliki orang tua, di mana orang tua merupakan keramat terbesar yang bisa membawa kita ke surga. Mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kehadiran kita di dunia ini yang tidak dapat kita pungkiri adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita, yaitu mengandung selama 9 bulan dan menyapih kita selama 2 tahun. Apabila mereka sudah tua renta, tidak berdaya, tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, yang hanya bisa menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya. Ingin berbuat banyak, namun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin meminta tolong, namun merasa malu kepada anak dan menantunya. Semua keinginannya hanya bisa dikubur dalam hatinya. Namun yang bisa mereka lakukan adalah menunggu dan menunggu siapa yang akan peduli dan siapa yang akan selalu memberikan kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini para hadirin, inilah ladang amal kita yang sangat besar. Apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi mereka, menyayangi serta meringankan beban hidupnya, maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada orang tua kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, semua itu belum setimpal dan jauh dari pengorbanan yang orang tua berikan kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta dan pengorbanan kita kepada mereka. Ingatlah masa-masa kecil kita yang belum bisa berbuat apa-apa, kita dicium, digendong dan dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian di rumah tua, barangkali berapa kali dalam sehari kita menengoknya, menciumnya,
menggendongnya serta menuntunnya. Berapa kali dalam sehari kita menyuapi mereka makan, sebagaimana dulu mereka menyuapi makanan kita. Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya. Berapa kali dalam sehari kita tersenyum kepadanya. Berapa kali dalam sehari kita bisa memeluknya dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka memeluk kita sembari mencium kita dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh di hadapannya. Ciumlah tangannya yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput karena termakan usia. Mohon maaf dan ampunlah kepadanya, serta mohon keikhlasan dan doa restunya untuk mengiringi setiap langkah kita, agar kita sentiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup kita. Namun hadirin, apabila kedua orang tua kita sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sedang ia selalu mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampunan untuknya, maka dengan sebab itu dia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, kunjungilah selalu makam orang tua kita. Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya dia akan merasa sedih jika penghuni kubur yang lain dikirim doa, sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui khutbah ini, mari selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada orang tua kita, baik mereka yang masih ada maupun mereka yang sudah tiada. Oleh karena itu, marilah setelah sholat Idul Fitri ini kita laksanakan, kita saling ulurkan tangan kepada keluarga, tetangga, sahabat, dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka semua, seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa seorang hamba apabila ada yang saling bersalah namun tidak saling memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan yang dapat kita ambil dari khutbah ini, di mana melalui puasa bulan Ramadan, dosa kita kepada Allah menjadi terampuni. Sementara dengan hari raya Idul Fitri ini, kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia dengan cara saling memaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafil barik sayyidina maulana Muhammad wa an kulli sahabati ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون